Terus kemudian apakah cukup di sana? Tidak ternyata. Diatur juga terkait dengan masalah kekerasan seksual karena ini rumah tangga. Iya, Gitu benar. kan. Di Indonesia ini ada yang namanya LPSK gitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Saya pernah membaca sebuah quote tentang keluarga, yaitu family is linked to the past and bridge to future, yang mengartikan bahwa keluarga adalah pintu ke masa lalu dan juga penghubung sebagai masa depan. Sesuai dengan SCP Talk by SCP Law Firm pada episode kali ini yang akan membahas salah satu permasalahan hukum di hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saya Dharma Kusuma sebagai host kali ini tentunya tidak akan sendiri dalam membahas tema kali ini, yang dimana hingga Oktober 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis data bahwa terjadi peningkatan KDRT pada tahun lalu, yang dimana korban mayoritasnya adalah perempuan. Nah, SCP Law Firm tertarik untuk membahas tema kali ini, dan kita tentunya sudah kedatangan tamu, lawyer yang expert di bidangnya. So, I welcome you, Mas Ikra Rama. Halo Mas Ikra. Halo Mas Dharma. Apa kabar nih Mas Ikra? Baik. Baik ya. Hari ini. Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena saya lihat-lihat semakin sehat karena sering bersepeda nih. Oh iya. Ya, itu bagian daripada ini ya. Kita berolahraga ya, terus bonusnya ya sehat gitu. Oke. Tapi di tengah-tengah berolahraga itu, kesibukannya dalam menangani kasus sendiri gimana nih Mas? Ya, bisa dibilang ya dari awal saya masuk di SIP beragam perkara yang saya pegang gitu. Baik itu perdata, pidana, TUN dan yang lain-lain gitu. Banyak ya di bidang hukum ini yang bisa kita selesaikan persoalannya. Nah, cuman kebetulan beberapa tahun ini agak banyak nih perkara-perkara pidana yang saya pegang gitu. Termasuk ada bagian daripada perkara-perkara korupsi yang sedang hits pada saat itu. Terus kemudian juga ya tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa perkara-perkara perdata yang sudah saya tangani juga pada saat ini. Terus kemudian juga kebetulan memang saya sudah punya lisensi di pengurus dan kurator. Jadi ada juga perkara PKPU dan kepailitan yang lagi saya pegang. Niaga juga banyak ya. Niaga. Iya. Nah, ini mungkin intermezzo sedikit ya. Kita shoot di bulan November. Tentunya lagi dikejar target akhir tahun nggak nih, Mas? Ya, kalau dibilang kejar target akhir tahun pasti ya. Karena beberapa perkara-perkara yang kita tangani kebetulan pada akhir tahun ini dan itu juga harus selesai gitu. Harus selesai itu dalam artian ya kita menyelesaikan sesuai dengan keinginan klien dan memberikan keadilan kepada klien. Benar. Membicarakan soal tadi bahwa Mas Ikra dikenal sebagai lawyer yang expert di hukum pidana. Dan yang saya tahu juga nih teman-teman, Mas Ikra lulusan Universitas Padjadjaran, benar ya Mas ya? Iya. Apakah dari dulu memang mengambil konsentrasi hukum pidana atau tidak? Ya. Memang S1 saya di Unpad itu kekhususan saya di pidana. Untuk skripsi saya pun saya membahas terkait dengan masalah pidana. Dan saya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 dan kebetulan di S2 ini sayang dong kalau tidak dilanjutkan lagi persoalan pidananya yang ada di S1. Jadi kemudian saya juga melanjutkannya kembali di S2 dan kekhususannya juga di pidana. Oke, baik. Jadi ya berbekal hal-hal seperti itu S1, S2 saya di pidana ya. Kemudian sedikit mungkin saya ceritakan juga di awal saya berkarir sebagai seorang lawyer, kebetulan saya juga memegang perkara-perkara yang berbau pidana, khususnya itu di korupsi waktu itu. Gitu. Korupsi di KPK, perkara korupsi di KPK, perkara korupsi di Kejaksaan Agung gitu. Jadi udah
ya udah bisa dibilang sih bolak-balik perkaranya di sana-sana. Iya. Kebetulan saya di SIP diberikan wadah juga untuk bisa memegang di kekhususan pidana. Ya, saya sangat senang. Oke, iya. Jadi ini ya, bagi teman-teman tentunya hukum pidana itu dikenal dengan hukumnya ruang lingkup publik, contohnya pemerintahan, kejahatan dalam pemerintahan, perusahaan maupun perorangan. Nah, tapi di ruang lingkup yang kecil sendiri ada rumah dan juga keluarga. Jadi tidak memungkiri bahwa hukum pidana terjadi di keluarga. Salah satu contohnya yang akan kita bahas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Mas Ikra, apa sih definisinya sendiri kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan juga bagaimana sih aturan hukumnya nih bagi teman-teman yang masih belum tahu? Sebelum tahun 2004, kita mengenal bahwa aturan atau payung hukum dari KDRT itu hanya di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Kemudian melihat bagaimana negara ini semakin membaik di dalam peraturannya, maka negara ini membuatlah satu aturan khusus untuk KDRT ini gitu. Karena memang di sanalah inisiatif dari negara dan memang negara harus mengatur itu gitu. Nah, di tahun 2004 Indonesia itu membuat satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara soal definisi dari KDRT itu apa gitu, maka kita bisa melihat daripada pasal 1 si undang-undang tersebut. Kalau kita melihatnya di dalam pasal 1 itu definisi awam dulu, kita coba lihat dari definisi awam. Kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa terjadi bagi si suami ataupun bagi si istri gitu kan. Ini rumah tangga, gitu kan. Ataupun bisa kita lihat bagaimana dengan keadaan anaknya, apakah dia mengalami kekerasan juga dari orang tua dan yang lain-lain gitu. Tetapi khususnya di dalam pasal 1 kita lihat membuat definisinya adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama bagi perempuan gitu. Dia bercerita soal kekhususannya di perempuan yang akibatnya itu adalah kekerasan fisik ataupun kekerasan psikisnya gitu. Itu yang diderita oleh si korban ini. Nah, kekerasan apa saja yang bisa terjadi pada orang ini gitu, si korbannya ini. Fisiknya, kalau fisik kita berarti berbicara soal adanya pukulan, adanya benturan di badannya, luka tumpul dari alat tumpul gitu, benda tumpul gitu. Terus kemudian apakah cukup di sana? Tidak, ternyata. Diatur juga terkait dengan masalah kekerasan seksual karena ini rumah tangga. Iya, benar. Ini sudah rumah tangga bentuknya. Terus apalagi kekerasan psikologisnya. Ya kita nggak tahu kan. Kalau sekarang mungkin kita bisa bilang toksik lah gitu kan. Iya, zaman sekarang ngomongnya toksik ya. Toksik ya. Kalau terus-terusan orang diasupi dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus ya terganggu dong kejiwaannya, gitu kan, secara psikologisnya. Atau kita bisa bilang juga penelantaran rumah tangga. Bagaimana sih penelantaran rumah tangga itu? Gini loh, orang itu berkeluarga, saling mengikat, terus kemudian dia mempunyai tanggung jawabnya di sini, apalagi sebagai seorang suami ya. Kita bisa mengenal suami mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, terus kemudian si istri ada yang di rumah, ada juga yang bekerja gitu. Tapi kalau misalkan kewajiban bagi si suami adalah menafkahi si istrinya gitu. Kalau dia sudah tidak menafkahi istrinya, berarti kan ini penelantaran. Berarti kalau misalkan mereka sudah punya anak dan suaminya pergi, istrinya tidak dinafkahi lagi, ya ini bisa kita bilang juga bagian daripada kekerasan rumah tangga. Jadi secara tidak langsungnya pasti akan terjadi gitu kan. Karena kan si suami menganggap bahwa diri dia sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap si rumah tangganya ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi tadi cukup banyak ya ruang lingkupnya gitu. Pasal 1 di dalam undang-undang itu bercerita soal itu. Jadi tadi penjelasan Mas Ikra sendiri soal KDRT dalam undang-undang PKDRT cukup detail ya. Tapi KDRT ini kan merupakan perhatian dan concern bagi masyarakat ya, sejak dulu bahkan sebelum tahun 2004. Nah,
yang mau saya tanya nih Mas Ikra. Sebelum adanya undang-undang PKDRT, kira-kira KDRT ini diatur di mana sih? Ataukah belum ada dulu? Ya. Tadi sedikit sudah saya singgung ya. Iya. Sebelum tahun 2004 itu, sebelum undang-undang ini lahir, kita bisa berbicara aturan yang mengatur tentang si KDRT ini di mana, yaitu di KUHP. Oke, di KUHP. Kenapa kita bisa bilang KUHP? Karena ini bagian daripada tindak pidana. Jadi kalau tindak pidana itu kita berbicaranya adalah undang-undangnya KUHP gitu. Oke, iya benar. Kita undang-undang hukum pidana gitu. Tapi kalau kita berbicara perdata, berarti kita berbicaranya adalah ke undang-undang keperdataan gitu. Nah, di dalam di dalam KUHP ini, kitab undang-undang hukum pidana ini dulu sudah mengatur sebenarnya. Masuknya itu adalah di dalam pasal 351 KUHP, yaitu tentang penganiayaan gitu. Namun KDRT-nya itu belum terlalu spesifik di situ gitu. Penganiayaan aja gitu. Semua tindak pidana yang didefinisikan sebagai penganiayaan yaitu bisa masuk di dalam pasal 351 tadi gitu. Dulunya gitu. Nah, terus kemudian barulah ketika 2004 disandingkan ini antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tadi tentang KDRT tadi gitu. Jadi dulu itu memang semuanya itu diatur sesuai dengan pasal 351 KUHP. Oke. Jadi KUHP sendiri tetap ada ya, maksudnya tidak menghapuskan Undang-Undang 2004 tidak menghapuskan KUHP gitu. Membahas mengenai tadi Mas Ikra, penganiayaan dan KDRT sama-sama memiliki korbannya. Lalu kira-kira nih perlindungan terhadap korban dalam KDRT itu seperti apa sih? Baik, kalau kita berbicara soal perlindungan ya, berarti kita harus melihat lagi daripada undang-undang tadi. Apakah itu diatur atau tidak di dalam undang-undang tadi gitu. Ternyata di dalam undang-undang KDRT tadi ternyata sudah diatur gitu. Bagaimana perlindungannya? Perlindungan itu diatur di dalam pasal 10 undang-undang KDRT tadi gitu. Apa itu isinya? Isinya antara lain terkait dengan hak-hak si korban ini gitu. Nah, hak-haknya itu apa? Misalkan hak dia dalam perlindungan terhadap pelayanan kesehatan gitu. Terus kebutuhan, kalau kita berbicara soal pelayanan kesehatan berarti kan kita berbicara soal kebutuhan medisnya dia gitu. Terus ada juga kita bisa berbicara soal kerahasiaan si korban ini, siapa orangnya dan lain-lain, itu dia juga butuh perlindungan di situ gitu. Terus kita bisa berbicara juga perlindungan dari pihak keluarga dan lain-lain gitu. Kita bisa baca di dalam pasal 10 Undang-Undang KDRT tersebut gitu. Bagaimana si undang-undang ini sudah mengatur terkait dengan masalah perlindungan bagi si korban ini. Tidak lain juga kita bisa berbicara juga ada lembaga lain yang bisa melakukan perlindungan terhadap si korban ini. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini ada yang namanya LPSK gitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Nah, kalau dia merasa tidak aman, cukup tidak aman untuk diri dia karena dia mengalami KDRT, ya dia bisa mengajukan diri gitu ke lembaga tadi, gitu. LPSK ya. LPSK. Nanti lembaga itulah yang akan mengatur bagaimana cara perlindungan si korban ini. Oke. Nah, dalam KDRT korban memiliki hak lah, yaitu mengadukan kejahatan tersebut. Yang namanya delik aduan. Maka dari itu di KDRT dinamakan delik aduan. Kira-kira Bang Ikra bisa jelaskan ya, maksudnya apa sih ini? Gini, kita ini kan tidak bisa keluar daripada KUHP. Nah, di dalam KUHP itu kita mengenal adanya delik aduan dan delik biasa. Nah, kenapa si KDRT ini masuk di dalam delik aduan gitu? Kita akan berbicara. Jadi kalau kita berbicara soal delik biasa, itu kita berbicara soal kejahatan-kejahatan yang tidak perlu adanya konfirmasi atau tidak perlu adanya aduan dari si korbannya dulu. Contoh misalkan kita berbicara soal pembunuhan, kita berbicara soal penganiayaan,
yang mengakibatkan orang mati gitu. Terus kita berbicara soal pencurian gitu. Itu kan sudah bisa ditindak langsung oleh pihak kepolisian gitu. Itu masuknya ke dalam delik biasa. Tapi kalau kita berbicara soal delik aduan, maka si korban dia melakukan perlindungan terhadap diri dia dengan cara mengadukan kejadian apa yang dialami dia kepada pihak kepolisian gitu. Karena kenapa ke pihak kepolisian? Karena kita berbicaranya soalnya adalah pidana gitu. Pidana itu runtutannya adalah adanya laporan kepolisian, terus kemudian kita penyidik di kepolisian itu melakukan penyidikan, terus sampai dengan penetapan tersangka, sampai dengan pelimpahan kepada kejaksaan, berkasnya nanti kalau sudah dianggap lengkap, terus kemudian baru disidangkanlah ke pengadilan. Memang muaranya tetap ke pengadilan gitu, untuk membuktikan apakah si orang ini benar-benar melakukan tindak pidana itu atau tidak gitu. Nah, spesialnya dari si delik aduan ini adalah kita berbicara soal korbannya yang mengadukan gitu. Karena apa? Karena ada sensitivitas dari si perkara-perkara seperti KDRT ini gitu. KDRT itu kan begini loh, ini tuh di dalam rumah tangga gitu. Kan kadang-kadang kan ada rasa malu lah untuk terus satu lagi, ini suami saya, ini istri saya, terus masa saya harus mengadukannya ke kepolisian dan yang lain-lain. Tapi ya gimana kalau misalkan itu sudah terjadi, ya gimana gitu. Jadi harus dilakukan gitu. Makanya sifatnya dari perbuatan si KDRT ini adalah bagian daripada delik aduan. KDRT sudah terjadi, amit-amit ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu korban KDRT? Terdapat artis yang mencabut laporan KDRT itu. Jadi memang itu benar-benar bisa dan ada haknya ya.